Halo Sobat Yellow Channel, kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Dr. Agus Karmadi. Beliau saat ini adalah sebagai Ketua DPP Intakindo Bali. Halo Pak Agus, apa kabar? Baik, Ibu. Jadi siang ini astungkare saya sehat dan saya juga berdiri depan ini berarti saya sehat walafiat. Oh ya. Gini Bapak, kami mengundang Bapak untuk memberikan sedikit cerita tentang kegiatan Bapak selama ini. Salah satunya saya dengar Bapak sebagai Ketua DPP Intakindo Bali ya Pak ya. Baik. Apa itu Pak? Organisasi di bidang apa itu Pak? Baik, jadi Intakindo perlu saya kasih tahu bahwa Intakindo singkatannya adalah Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia yang membawahi semua personel yang bergerak di infrastruktur. Jadi untuk Intakindo ini kita ada anggota di Bali, DPP-nya ada sekitar 500 ya, 500 engineer yang di bawah kita, baik itu mengenai engineer dari teknik sipil, kemudian dari MEP, Mechanical Electrical Plumbing maupun dari lingkungan. Jadi di sini kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Intakindo yang sebelumnya saya menggantikan Bapak Sigit, sekarang menjadi pemilihan kemarin saya menjadi ketua dari tahun 2024 ya sampai 2029. Jadi ya itu yang kegiatan saya. Ya. Terus ini Pak, saya dengar-dengar pendidikan Bapak itu kan Bapak senang belajar gitu Pak ya, senang kuliah, senang ikut kegiatan banyak sekali. Kalau boleh tahu Pak, latar belakang pendidikan Bapak apa Pak? Ya, jadi begini, saya dulu awalnya ya, saya dari SD-nya itu saya di kampung itu, nun jauh di sana. Dari mana Pak? Kampung mana? Kampung Bengkel ya. Kalau orang membacanya bengkel ya, tapi ini Bengkel, saya ini kan biar nggak salah. Denpasar. Wah, Bengkel bukan Bengkel di sini, bukan. Saya jauh di sana di atas gunung. Mungkin kalau dicari di peta mungkin udah masuk nggak tahu, tapi titik lah di situ. Jadi kalau terkenalnya Banyuatis ya. Jadi Banyuatis, tapi yang ini Bengkel sebenarnya dulu pecahannya dari Banyuatis. Jadi SD-nya di sana, kemudian SMP-nya itu di Kekeran Busung Biu, kemudian SMA-nya di SMA 1 Singaraja. Jadi memang kebetulan waktu itu nggak tahu ya apa kebetulan saya pinter atau memang teman-temannya nggak ada yang belajar. Jadi saya juara satu semua itu. Jadi SD pas sampai 1, SMP juara 1. Nah SD SMA karena saya ke kota kehilangan arah, disitu kan ngekos kan gitu. Tapi saya astungkare lulus, kemudian saya melanjutkan ke Jogja. Jadi di Jogja saya sempat kuliah di teknik sipil di Atmajaya, kemudian pindah saya sempat juga di D1 UGM komputer, kemudian saya lulusnya di Universitas Veteran ya, geologi. Nah itu. Kemudian saya juga melanjutkan pendidikannya ke Jakarta, ya mungkin ke Singapura waktu itu ya, MBA-nya karena dulu saya marketing, sempat gampang nyari uang gitu kan. Jadi saya gado-gado. Udah itu saya kerja di Jakarta mungkin hampir 15 tahun. Ya, terus saya melanjutkan S2 di Udayana ya. Kemudian sampai sekarang melanjutkan juga S3 untuk doktornya. Karena saya berpikir ya kalau tua itu nanti susah kita ini, karena saya suka bergaul ya. Nggak suka kesepian. Jadi organisasi ini kalau udah dokter, dosen, jadi narasumber di mana-mana ini, ya itu menjadi satu kesenangan saya. Nah, di Intakindo ini berorganisasi lah gitu. Selain Intakindo, organisasi apa saja Pak yang diikuti? Ya, organisasi saya kebetulan ya, saya karena banyak teman, kemudian mungkin kalau di forum-forum pasti saya berbicara, karena saya hobi saya berbicara. Ya, berbicara. Wah, ya itulah hobi saya, jadi saya berani melakukan sesuatu yang mungkin orang lain malu ya, tapi saya berani. Jadi saya ada di PII, ada juga Persatuan Insinyur Indonesia, ada di pengurusan wilayah, kemudian ada juga di IAGI, Ikatan Ahli Geologi, kemudian ada juga di PAI, Ikatan Ahli Air Tanah itu ya. Kemudian saya juga ikut beberapa kalau di jadi pecalang saya kalau di kampung saya di Denpasar ini. Jadi semua bersifat organisasi yang artinya ngayah lah di situ gitu. Itu gimana Pak? Kan banyak sekali tuh Bapak ngikutin organisasi nih. Gimana Pak ngatur waktunya tuh gimana Pak? Sekarang bisa di sini, ntar bisa di situ, gimana Pak? Nggak susah? Ya prinsip saya wiapi wiapake kan gitu. Di mana-mana ada ya. Itu prinsipnya karena saya orang Bali. Jadi begini, jadi itu joke ya. Jadi saya mengatur itu dengan manajemen waktu ya. Jadi manajemen waktu itu kan kita bekerja kan tidak harus saya harus ada di situ, tapi saya memberikan konsep-konsep. Jadi H-1-nya saya biasanya sudah memberikan perintah kepada teman-teman yang memang kan kalau organisasi kan ada pengurus itu. Jadi
Jadi saya berpikir di situ saya lewat WA atau lewat apa namanya grup ya, itu di situ, kemudian lewat biasa telepon langsung saya. Itu karena saya jarang itu pakai itu. Jadi itu yang konsep saya, sehingga nanti komunikasi itu tetap berjalan, karena yang penting organisasi ini komunikasi kan. Jadi dari komunikasi ini akan menghasilkan satu program kerja yang jelas gitu. Nah, terus selain organisasi nih Pak, saya dengar-dengar Bapak juga dosen ya? Oh iya, benar. Dosen di mana Pak? Ya, saya selama ini, kalau awalnya sekali memang saya berangkatnya dari pengajar saya. Dari Jakarta pun saya bekerja di divisi IT dulu. Di Jakarta saya sampai disekolahkan ke Filipina, ke Singapura, Thailand, itu dulu di divisi training. Jadi training departemen namanya dulu ya. Saya disuruh ngajar, masih ingat saya di UI, kemudian di ITB, di UGM, kemudian ada juga di mana namanya itu yang di TS. Malah di UNUR saya nggak pernah ya. Jadi saya lebih banyak terkenalnya di luar mungkin ya, karena mungkin nama saya Agus gitu ya. Jadi begitu. Nah, sekarang di Bali ini saya begitu saya pindah dari Jakarta, pertama sekali kerjaan saya itu adalah dosen. Jadi pertama saya dosen dulu namanya New Media, karena awalnya saya kan marketing basicnya kan, marketing ini masih melekat ke saya, bagaimana pencitraan saya biar terkenal dulu gitu. Saya ngambil dari dosen, kemudian saya terkenal, baru saya dosennya di STD, kesana STD namanya, Sekolah Tinggi Desain itu ya. Kemudian di Bisma juga sempat, akhirnya saya ke Aceh sempat. Dari situ nama saya udah mulai naik nih. Dulu zaman saya dulu masih dengan Roy Suryo dengan inilah tokoh-tokoh itu, masuk televisi, CTV masih ingat saya itu. Akhirnya saya kenal sama bule dari Australia, kemudian Australia sama kalau nggak salah itu dari Afrika Selatan. Saya di situ disuruh untuk membawahi bantuan untuk Aceh, untuk merencanakan jalan di Aceh yang kena tsunami 2004 itu. Saya diangkat sebagai GM di situ di perusahaan itu. Jadi bos saya bule dulu itu, si Greg sama si Paulus namanya. Mungkin kalau sekarang dicari di helikopter yang charter itu saya ada di situ, mungkin perlu lihat ininya itu. Nama saya ada di situ gitu. Jadi itulah riwayat saya sampai di Aceh itu. Saya sempat ditawan sama ya GAM lah dulu, tapi itu cerita-cerita saya yang ini, karena orang-orang itu kan nggak berani masuk ke dalam itu, saya berani aja gitu. Jadi itu sebagai waktu itu kan masih tahun 2004, sampai sekarang jalannya udah bagus sekali itu. Berarti di Bali sekarang Bapak dosen di mana aja Pak? Saya dosen di UNHI, kemudian saya di Saraswati juga. Ngajar teknik sipil. Oh, sipil. Jadi saya lebih banyak berkecimpung di konsultan atau perencananya di bagian geotekniknya. Oh, Pak punya konsultan juga? Iya, ada konsultannya. Jadi konsultan, kontraktor juga ada. Kemudian saya juga karena sekarang kan mencari orang doktor di Binpras kan susah itu. Jadi banyak yang saya juga membantu secara teknis ke ininya itu. Nah, itu. Jadi orang kampung yang sabah kota lah, kalau bahasa Kebayan orang Bandung itu. Turun kota gitu. Berarti pengalaman Bapak itu luar biasa ya Pak ya? Iya, biasa di luar saya. Oke ya Pak. Terakhir nih Pak, saya ada mau tanya nih, misi dan visi Bapak itu apa Pak? Misi saya ya jelas ya, saya karena suka berorganisasi, karena saya juga memperhitungkan ya saya jangan sampai cuman otak saya aja penuh tapi saya nggak bisa sharing kan. Jadi misi saya adalah mengajarkan ke anak-anak muda ini supaya menjadi generasi yang milenial yang menguasai teknologi, skill ya, terutama skill digital. Makanya sebenarnya kalau dunia-dunia kayak komputer begini memang dari zaman dulu. Dari zamannya komputer masih pakai disket yang besar itu saya sudah tahu itu, sampai Windows 31, Windows 95, sampai Windows NT, sekarang Windows 10. Dan itu saya waktu kuliah itu saya jual-jualan komputer dulu, merakit komputer itu. Dulu banyak yang teman-teman trans dari Sulawesi, dari Sumatera itu, orang Bali itu kalau datang ke Jogja, karena saya di Jogja, saya jualin. Nah, mereka kan ya anggap bodoh-bodoh kan. Jadi saya ya harga berapa saya naikin aja. Jadi bisa hidup waktu itu. Lumayan itu. Jadi saya bisa kuliah dari situ, kemudian saya masukin S2, sampai saya kerja ke Jakarta pun masih di dunia IT sebenarnya, karena waktu itu masih ingat saya zamannya Pak Bob Hasan sebagai kepala kehutanan ya, itu saya memetakan semua ininya, izin-izin kehutanan itu. Jadi sampai sekarang masih bermain itu. Saya kayak sekarang di Bali ini kan kalau ada pemetaan batimetri untuk lautnya berapa dalamnya, kemudian
pemetaan permukaan pakai drone sekarang kan. Sekarang teknologinya udah canggih nih, pakai drone. Itu kan jarang nih. Saya udah membentuk tim itu. Jadi kalau misalkan ada kemarin di Kelungkung atau di mana di Kuta itu, kalau ada ini saya yang turun itu di situ. Itu bisa buat sumur bor juga ya Pak ya? Kalau sumur bor ya memang wah itu keahlian saya, karena memang S3 saya juga ke arah-arah yang bawah tanah. Jadi bawah dan atas saya kuasai itu. Kebetulan saya juga mau buat sumur bor tuh Pak. Bapak. Oh ya boleh nanti diinformasikan aja ke saya, nanti saya bor. Ya. Lagi satu nih Pak, Ya. visi Bapak apa nih? Kalau visi saya jelas, saya menjadikan ya khususnya Bali ya sebagai seorang ini daerah pariwisata, bukan hanya Bali terkenal pariwisata, tetapi juga teknologinya. Jadi personil-personilnya pun, orang-orangnya pun tidak bergantung pada pariwisata aja, tetapi kita memiliki skill ya, kemampuan untuk menjadi orang teknikal. Kan banyak sekarang Cokordo Sukawati, kemudian itu memiliki hak paten orang Bali yang memang ini, kemudian ada Nyoman Munarte yang dari Bandung sekarang membentuk IKN. Nah ini udah jago ini. Cuma kan di luar semua ini. Kita stay di Bali ini yang harus ini mengedukasi ke teman-teman mahasiswi ya. Jadi biar mereka berpikir lebih maju ke depannya. Sehingga Bali begitu pariwisatanya tergoncang masih ada orang-orang yang mampu berkreasi. Siapa tahu nanti kita orang Bali dikirim ke IKN. IKN itu kan berkembang ibu kota negara baru itu. Ya. Baiklah Sobat Yellow Channel, demikian tadi kita sudah dengarkan bincang-bincang dengan Pak Agus Karmadi yang benar-benar luar biasa, kegiatannya banyak sekali, terus dosen juga. Jadi kita bisa mengikuti ya jejak beliau untuk aktif. Seperti tadi dibilang di visinya tuh Visinya menjadikan orang Bali menjadi tuan rumah di negerinya di Bali. Oh ya. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa jumpa lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.